Bisa dua-duanya kenapa tidak? Ngeri. Saya siap loh. Kibar Podcast, di Jumai kita bongkar. Selamat datang. Saya panggil Mbak atau apa ini? Mbak, kakak, adek atau? Adek aja. Adek. Sayang enggak boleh. Aduh. Enggak mau. Sudah panas duluan ya. Ya, selamat datang Andreski ya? Ya. Andreski. Andres dipanggil Andres. Boleh. Iya. Bagaimana kabarnya Andres? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya panggil adek, Midi. Boleh. Iya. Mulai dari situ dulu. Mulai dari adek ke apa? Mama. Iya om. Iya om. Oh iya om. Oke. Iya. Apa selaku selegram kehadiran Andres di selegram? Selebgram boy. Selegram atau sering mungkin lebih tepatnya influencer ya. Influencer atau orang yang memberikan pengaruh ataukah ajakan atau apa yang bisa ditongkrongin orang untuk melihat. Jadi Andres ini yakin mau jadi influencer? Yakin. Yakin? Ya. Berarti semua semua hal yang berada dalam Andres baik yang sifatnya privat dan sebagainya siap dikonsumsi publik loh. Siap. Memang disuguhkan. Oh sorry. Aduh. Oke. Emang saya selalu bilang Iya. pelajaran dari saya, pesan dari saya, hidup saya. Iya. Oh, Iya. iya. Jadi dunia milik sendiri. Enggak juga. Kan berdua. Oh, tante. Lihat kelakuan. Iya. Lagi-lagi saya ucapkan selamat datang di Meja Kibar Podcast. Di season kali ini di episode ke-18 tentunya kita bahas tentang berbagai macam narasumber yang hadir dan salah satunya Andres di sini memiliki kesempatan di ujung mic Kibar Podcast kali ini. Yang punya Instagram Ranger Pink-nya. Ya. Betul. Ranger merah mana? Lagi bertugas. Oh, lagi bertugas. Masanya monsternya kan ada di sini, boy. Kenapa Ranger Pink? Sebenarnya Ranger Pink itu dari penonton. Dari penonton. Ya, penonton, julukan dari penonton. Oh ya. Dulu sempat Andres nge-MC di salah satu event kuliner yang dari awal bulan sampai akhir bulan tuh sponsor yang OOTD-nya, yang outfitnya itu ngasih baju semua warna pink. Warna pink. Semuanya warna pink. Jadi seluruh foto yang Andres post, yang Andres Warna pink repost, semua? warna pink semua. Kenapa bukan Blackpink? Waktu itu belum zaman Blackpink. Oh, belum. Belum viral. Oke. Terus anak kecil teriak, "Ih, kayak Power Rangers pink deh." Boleh gitu. Soalnya tiap malam berubah-ubah bajunya tapi pink terus. Pakai topeng juga enggak? Enggak juga. Enggak. Jadi ya dari situ bener juga ya. Iya. Saya kayak Power Rangers pink, ya udah dari situ jadi Suka warna pink. lumayan suka. Lumayan suka, Iya. tapi aslinya suka warna apa? Suka kamu. Aduh. Iya, sejak kapan Andres menggeluti dunia selebgram? Mulai dari tahun berapa itu sehingga Andres sekarang lebih mempusatkan aktivitasnya di dunia maya ketimbang di dunia nyata misalnya? Dari 2017. 2017. Setahun sebelum Andres lulus di bangku SMA. Ya. Jadi dari situ udah sering dipanggil kan buat Iya. ngisi-ngisi acara gitu. Panggilan. Oh. Enggak, maksudnya ada acara, ada kreasi sehingga dipanggil. Iya. Ya kan Iya. begitu. Awalnya jadi narasumber. Narasumber. Karena waktu itu kenapa ya? Pokoknya ada salah satu jabatan penting di sekolah gitu. Jadi jadi narasumber. Jadi kepala sekolah. Enggak juga. Oh, enggak. Saya kira harus kepala sekolah diundang. Terus dari situ ngisi acara kan kelihatan kalau Andres sebenarnya bisa public speaking. Ya, betul. Terus salah satu guru lagi biayai Andres buat kursus di salah satu founder public speaking juga. Nah dari situ orang kenal Andres, kemarin teman saya ada yang lulus, satu-satunya dari Bone lulus jadi CPS, Certificate Public Speaking.
Dari situ orang kenal, oh ada satu dari Bone, udah diundang terus. Oh, mulai dari situ. Ya. Dan itu dibiayai sama guru. Guru, salah satu guru. Berarti berjasa sekali tuh guru. Betul sekali. Siapa gurunya itu? Namanya Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Pak Mulyadi masih ada satu. Oh nih, tapi sebelumnya ini Om. Iya. Ini di atas meja jangan dianggurkan juga Pak. Benar. Iya. Dari tadi liatin senyum-senyum manis banget. Biarkan teman-teman liatin dulu itu apa penasaran kan begitu. Jadi apa di depan ini Om? Iya. Tak kancing. Ini Makanya baca grup. ini asinan nanas. Asinan. Jadi ini kiriman atau display dari Hitsia baru. Ih, nyontek. Hitsia baru. Nyontek. Yang jualan di depan, yang di jualan di belakang Islamic Center bukan sih? Outletnya ini ada di parkiran Serbadiana belakang Masjid Raya Baru. Anda setiap hari beli loh. Oh, Benar. Emang enak. Ada rujaknya juga kan? ini Natural sekali. Saya nggak masuk grup loh Om. Oh iya. Iya. Nah, oke. Iya. Jadi ini asinan. Jadi Jadi manisan. Hitsia Baru ini IG-nya ya, @Hitsia Baru. Kemudian menu yang ditawarkan ada asinan nanas, mangga, apa nih? Salad, mix, Ada pir, juga rujak buah dan Kedondong, sebagainya. pir. Besok bikin manisan langsat. Salak ada. Ada salad. Langsat. ada. Bahkan ini salah satu manisan terenak. Kenapa saya bilang terenak? Satu-satunya manisan yang pernah Andres coba seumur hidup yang buahnya ada anggur sama pirnya. Yang lain tuh nggak ada. Oh iya, ini ada anggurnya. Kan anggur kan mahal kan? Tapi yang ini enggak loh, harga 10.000, 15.000 dapat. Ada. Lengkap. Oh ini Iya. anggurnya. Iya, anggur Bugis, copeng. Saya kira anggur merah. Anggur asli kok, anggur asli. Benar. Saya kurang tua. Bisa dicoba ini di. Bisa, Andres, sama Andres, kamu siapa? Boleh deh, boleh. Makan dulu. Cobain yang mana Sambil nih? cerita. Yang ada anggurnya. Ini. Kalau saya mah udah hafal ini rasanya. Udah sering beli sendiri. Bahkan dibawa sampai keluar kota ini nggak apa-apa loh. Nih. Oh masih Awet, emang seger. Boleh minta tolong dibukain. Licin Bun. Mantul. Iya. Sambil makan sambil bincang-bincang. Tapi Ya, kita semenjak jadi Instagram, mulai dari beraktivitas di Instagram menjadi selebgram di 2017. Nanti di tahun-tahun berapa Andres sudah mulai mungkin ada yang mau yang kolaborasi ataukah seperti apa? Ataukah misalnya ada semacam job dan sebagainya. Kira-kira nanti di tahun keberapa itu? Akhir tahun 2017 waktu masih followers Andres masih 2000-an. Masih 2000-an. Masih 2000-an. Coba bayangin. 2017 berarti 18, 19, 20, 21 4 tahun. 4 tahun. Baru 12.000,7. Iya. bagus itu. Kita saya baru 500. Nanti saya donasikan. Boleh lah. Iya, saya lihat juga di YouTube ini saya lihat cover-cover yang Ya. dari lagunya Padi ya, begitu indah. Padi, Begitu indah. Nah, supaya mungkin teman-teman merasakan begitu Yoi. indahnya pembahasan di kesempatan kali ini, kita mau mencoba dulu rapnya aja. Kita mau dengar tanpa mixing begitu. Tanpa autotune. Nanti saya yang suara ilahi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak nyampe-nyampe, Bun. Oke, 1, 2, 3. Terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia begitu indah. Luar biasa.
Ternyata memang suaranya begitu indah. Lanjut Om Barut ya. Cap cap cup. Cap cap cup. Suara 2. Hei, editor. Ya, tentang cover lagu yang begitu indah. Ternyata Andres memiliki bakat di dunia tarik suara juga ya. Dunia tarik suara. Kenapa enggak mencoba main YouTube misalnya? Betul. Yang mungkin yang lebih ini. Karena bisa kita tarik suara. Iya. Sempat bisa tarik tambang. Atau tarik saya ke kehidupan. Jadi itu sebenarnya Andres sudah lama, udah dari followers masih 8.000, Andres sudah janji sama followersnya Andres, aku bilang saya seperti ini, nanti kalau udah 10.000, insya Allah Andres bikin channel YouTube 2 bulan ke depan langsung 10.000 bang. Sampai sekarang saya belum punya channel YouTube. Kenapa? Pertama, Andres masih kewalahan di alat. Beli alatnya masih sedikit-sedikit. Terus manage waktunya masih susah. Kadang kan masih di jalan, apalagi event satu ke satu kota lain itu perjalanannya lumayan. Gak mungkin kan masih di jalan terus nyanyi. Kan? Cocok. Saya tuh butuh asisten. Bukan asisten, pendamping. Hidup. Jadi kayak 2 bulan ini dia nggak terus apa lagi di YouTube tinggal. Setiap nanti marah Pak pasti langsung diputar ini. Mohon maaf ya, bercanda kok. Iya. Jadi sementara YouTube kan harus konsisten. Ya, Andres nggak mau nanti bulan ini upload, bulan depan lagi baru. Mending Andres tunggu siap dulu. Andres juga sementara lagi masih belajar mixing sama mastering. Kalau nanti udah mantep baru digas. Jadi tunggu tahu. Iya, coming soon. Sudah ada sih sebenarnya, tapi masih belum dipublish. Isinya masih sedikit. Sedikit lagi ya. Tapi memang kita ini asli mana kah? Lahirnya di Bone, tapi mulai SD SMP tuh di Baru. SD di mana dulu? SD-nya di SD 24 Sumpang. SD Sumpang. SD Sumpang. SD 23 apa 24 sih, lupa guys. SD 3. Oh, SD 3, lupa saya. Wadah. Oke. Di Sumpang, terus pernah juga di Mak Ganjeng. SD itu di Mak Ganjeng. SD. Tahu kan SD yang agak naik nanjak itu? Iya. Terus SMP-nya di SMP 1 Baru. Oh, di sini nih. Ya. Wah, mantap. Padahal dulu sering nggak bisa masuk organisasi yang vokal suara loh. Yang vokal grup itu loh, yang paduan suara itu. Nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa bisa? Katanya nggak bagus. Kayak nggak cocok. Siapa yang nggak cocok? Kita? Ya entahlah. Tolol. Yang tolak itu tolol. Kayak temen-temen kayak dulu sering dibully, yang suaranya gak bagus, nggak boleh masuk ini, nggak usah gabung sama kami. Kalian tolol. Anda nggak pernah ngatain loh. But I will show you. I will show you, and I hope you came back again. Terus masih ingat ke orangnya. Oh, masih ingat. Masih. Nanti Andres mau collab kok bareng. Wah, ngeri. Panggil kamu nonton lah. Nanti saya nonton gitu. Apa lagi nih? Nah, terlibat waktu ada BLF. Iya, terlibat. Insya Allah, alhamdulillah sudah 2 tahun berturut-turut. Andres ada terus, hadir terus. Sebagai apa di sana? Karena COVID ya. Seandainya tidak COVID, ya mungkin diponing. Bisa jadi ya. Gitu. Enggak, emang Andres tuh suka sama teman-teman panitia di sana, suka. Suka. Saya suka sama kita. Nih Andres ini, si Ranger Pink ini. Dari 2017 sosial media. Iya. Apa suka duka tak begitu ya? Apa sukanya, apa dukanya selama aktif Ki di sosmed. Sosial media. Biar happy ending, dukanya dulu ya. Dukanya dulu. Dukanya ya siap-siap punya banyak haters. Kedua, siap-siap penampilannya selalu dikomentari. Memang selalu banyak komentar? Selalu, mau langsung mau lewat sosmed selalu. Kayak apa? Body shaming, kayak bajunya kegedean, bajunya cowok terus. Bodoh ini. Kenapa begitu nanya orang kau? Ada yang bilang, "Ih, pernah aku ditanya sama makmu tak begitu." Ada yang sampai body shaming loh Kak, yang kayak
ih gendut ya, padahal tingginya segini, kemarin aku lihat ternyata gendut. Iya. Masalahnya deh, Jangan body shaming. kau bilang begitu baru mengharap sama saya. Kan nanya. Oh, gue bilang jangan body shaming bos, bullying. Udah boleh begitu. Iya. Ya. Temannya setan, nanti sama-sama kita di neraka mau ke bagaimana? Mau ke podcast juga. Tanya, memangnya kau sudah kurus langsing? Kalau saya kan jelas di neraka Pak. Yo, podcast. Apa? Justru kebanyakan tuh cowok-cowok loh yang kayak gitu. Oh, Cowok-cowok. Mas kirain. Padahal kan Mau cari perhatian tak itu, cuman kita ndak pernah kasih perhatian. Kita itu selalu saya lihat mau diperhatikan. Tidak mau diperhatikan Kak. Apa kesalahanku? Ya, dia, masa marah Ki? tidak sih. Papa. Jadi ya kalau mau posting apa-apa juga harus yang positif, harus diseleksi betul-betul apa ini nanti akan mengundang komentar-komentar negatif. Bahkan yang menurut kita aja yang udah kayaknya ini udah fine-fine aja, baik-baik aja, pas diposting diserbu, di komen. Ada saya berarmi tadi. Astaga. Nah, itu kan tadi sekian beberapa hal yang menjadi duka. Iya. Nah, untuk sukanya apa kira-kira? Ya kalau kemana-mana pasti ada aja yang nyapa. Ada kenal gini. Ada aja yang nyapa. Oh, memang kita sukanya apa? Kayak bersosialisasi. Terus di mana-mana kalau mau makan nih misalnya, Kak saya pesen ini 2 ya, makan sendiri aja. Kalau dia tahu kita siapa, oh Ranger Pink, gak usah bayar. Banyak gratisnya. Banyak gratis. Cocok, banyak anugerah tuh. Terus kalau belanja baju nih Kak, Andres kan sering belanjanya di toko baju cowok. Terus yang haters ini juga kebanyakan cowok. Terus dibilangin kan, lo kok cewek belanjanya di toko cowok, pas nyampe di kasir, nanti saya kasih diskon tapi dipromosiin ya. Makan gratis, beli baju diskon. Terus enaknya lagi kalau misalnya kita penampilannya bagus di satu acara nih atau podcast kayak gini, nantinya akan dipanggil lagi karena relasinya akan bertambah terus. Jadi dunia digital tuh nggak ada matinya, nggak ada batasnya. Kalau kita berkreasi, itu sukanya ya. Suka dukanya tuh jangan body shaming ya. Dukanya jangan body shaming. Terus kalau sukanya promosi bilang ku. Kalau sukanya jangan serakah. Oh, sukanya jangan serakah. Ya, jangan serakah. Buat teman-teman yang memanfaatkan kayak gitu kan biasanya bilang harga temen. Tapi kan kita bikinnya buat kalian butuh effort gitu. Jadi saling menghargailah untuk para pekerja industri kreatif. Tapi kalau kita ini misalnya ditawarkan menjadi MC misalnya, itu kira-kira berapa itu? Apanya? Budgetnya banyak. Iya. Mau tahu langsung DM Andres aja. Oh iya, tahu. Betul ini. Terus ini kan hobinya Andres, saya lihat. Apakah itu salah satu hobi Andres? Saya lihat ada motor Vespa warna pink. Saya lihat nongkrong di sekitaran alun-alun di. Iya. Berkeliaran di Baru. Baru di belakangnya penangkaran buaya. Jadi kayak mau Kak lompat. Oh berarti Anda buaya juga? Kayak bilang inilah hidupku, itu surgaku. Terjun. Oh itu motornya Andres. Nah, jadi pertama kali ke Baru langsung dianugerahi si Betty itu, namanya Betty. Oh, Betty. Panjangannya buaya betina. Wah, buaya betina. Buaya betina. Kenapa saya namakan buaya betina ya? Karena yang naik atau yang pinjam tuh rata-rata cowok-cowok. Jarang banget ada yang cewek-cewek, padahal kan warnanya pink. Malah yang betah yang doyan pakai tuh cowok-cowok. Ya kan, cowok cewek kebanyakan tidak tahu pakai motor begitu. Iya juga sih. Bener-bener. Nanti dia cari. Kopling tuh. Kopling. Kayak mobil. Kopling. Kayak mobil di sini nih. Kayak orang baru sekali kasih di kopling. Kopling, kopi leling. Tapi kalau untuk anak motor, Andres lebih ke independen. Sering ngikut-ngikut ke ayah. Ayahku sering ikut touring gitu. ya. Nah, tapi juga. Tapi enggak masuk dalam satu komunitas begitu. Ya.
tidak. Oh, nggak masuk. Lebih ke independen aja. Kalau misalnya dipanggil ke komunitas ini, ayo jalan. Oh ya. Suka San Mori gitu. San Mori, mau San Mori bareng Andres? DM langsung Dede. Lu nanyain apa lagi nih? Ya. Itu tadi namanya Betty. Iya, Betty. Betty. Sejak kapan mulai ada hobi pakai Vespa? Kenapa bukan motor lain? Kenapa harus Vespa gitu? Oh iya ya. Iya. Kalau untuk Betty sendiri dia hadir di pas awal-awal COVID. Awal Covid. Kan berapa ya? 2020 ya? 2020 Awal-awal. April. Ya. Jadi April Andres punya cita-cita tuh pengennya motor CB. Iya. Motor CB. Tapi CB. ayahku kan anak Vespa. Iya. Kalau saya punya CB, yang perbaiki siapa? Iya. Oh, gitu nih. Macet tuh anaknya. Perbaiki siapa? Tapi kalau saya punya Vespa, Iya. Oke. mau itu rusak, mau itu kebutuhan pewarnaan, mau diperbaiki apapun pasti dibantu sama ayah. Iya, iya. Karena kan dia suka. Jadi untuk sama-sama melakukan hal yang menyenangkan bersama, ya iya. saya juga harus ikut apa yang ayah saya suka. Apalagi kan bukan jadi keluar sama orang lain. Iya, sama ayah. Ngecampnya sama, touringnya sama. Oh iya. Tapi enggak biasa Ki pergi sama orang lain. Sama adek. Oh, sama adik. Iya. Bukan orang lain gitu, Bos. Ya kan selain ayah. Iya. Orang lain selain ayah. Nah, ini umur Apa? umur kan 22. Ya, Ya kan? 22. Nah, bagaimana tentang masa depan? Wih, Gimana? semakin dalam ya Iya. pembahasan. Bagaimana masa depan? Maksudnya perencanaan masa depannya begitu. Apa dulu nih di dunia industri pekerjaan apa? Ya, karir lah. Di dunia industri perasaan. Perasaan ya bun. Nah, kita ke karir dulu. Karir. dulu. Karir. Soalnya mau apa lagi? Ini kan kita sudah jadi apa? Kayak selebgram, kita sudah Konten. Konten kreator. juga. Nextnya itu mau bikin apa? Iya. Andres di tahun ini punya cita-cita mau punya tim Tim. buat YouTube. Oh, mau Iya. buat YouTube. Ya. Jadi untuk sementara Andres terus upgrade ilmu biar bisa mixing dan masternya lebih bagus. Ah, mantap. Kemudian genre konten YouTube-nya itu mengarah kemana? Apakah vlog ataukah musik ataukah ada yang lain? Kalau Andres lebih suka ke kuliner, Kuliner. jalan-jalan makan-makan banyak. Kuliner. Kuliner sama Panggil-panggil cover. Kak Dua. Boleh. Iya. Nanti kita bikin bareng lagi. Jadi Iya. stay tune di Kibar Podcast. Oh, jadi mau rencananya bikin YouTube Iya, ya? mau. Oke, semoga dipermudah. Amin. Nah, terus itu kan dari karir. Ya. Nah, ini kalau masa depan secara privat nih. Iya. Asmara gitu. Asmara. Ya kalau umur Andres 22 Ah. kayaknya teman-teman yang seumuran Andres pasti udah berpikir mungkin sama ya. Iya. Apa samanya? Sudah mau mencari Pasangan hidup. pasangan hidup. Sudah mau mencari Jadi, pasangan. editor, simpan. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan nggak ada ya? Persyaratannya, kirimkan CV-nya ke kantor kopi. Nah, nanti kita seleksi, nanti diundang wawancara juga ya. Apa motifnya, berapa buaya betina yang sudah dilunakkan. Prestasi buayanya apa? Oke. Kenapa mau menikah di umur 22? Ini sekarang sudah 22. 22. Berarti waktunya sekarang untuk menikah. Ya Dia mau pengennya. targetnya menikah. Cuman yang saya kenal biasa orang kan itu, Om. 25. Ya 25, apalagi kalau fokus karir tuh. Iya. Nah, kita ini ya mau menikah dulu Ya. atau berkarir dulu. Kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? nyari. Saya siap loh. Aduh. Cut itu Bos. Nah, kalau Andres diberikan dua pilihan, harus pilih salah satunya. Iya. Ah, Di dalam rumah atau di luar rumah? Di luar rumah. Di luar rumah. Berarti dia mau berkarir. mau berkarir. Iya. Oh iya, betul. Tapi nggak salah kan kalau seumuran saya sudah mau berpikir untuk punya pasangan. Enggak salah. Yang salah itu kita lambat bertemu.
Ampuni hambamu. Oke, jadi apa ya? Kita ini kan konten kreator, orangnya juga apa namanya, sudah kemana-mana lah. Iya. Ya saya bilang kan, proyeknya itu ya lumayan lah, apalagi bisa dilihat dari Instagramnya kita itu. Iya. Wah, bahkan menjadi BA di salah satu kafe, ya kan? Memang perasaannya itu kalau dikasih begitu? Beruntung. Rasanya beruntung, bahagia, Yeah. dipercayakan sama orang-orang seperti mereka. Oh iya, Andres juga punya brand sendiri loh. Oh, ada brand Ada sendiri. brand sendiri. Apa brandnya? Namanya Recall. Recall. Nah itu Recall. Recall. Itu brand apa itu? Brand baju. Oh, baju. Baju terus gambarnya itu semua tentang hidup Andres. Oh gitu. Iya. Oh ya, nanti ini ada di sini, Di. Ada di sini. Nanti kapan-kapan bikin giveaway dari Andres ya. Wah, bisa. Nah, ini anunya. Apa gambarnya? Ada di sini. Oh, di sini. Ada di sini. Salah. Sorry. Oke. Spesial buat sobat Sonic ya kan. Iya. Kan Supaya dia tidak bilang kat tonji terus itu editor kah? atau gini Kerja deh. kok. Atau gini deh, simpel aja. Apa? Yang bisa bikin satu kesimpulan dari podcast ini, silahkan DM Andres kesimpulannya apa. Yang paling menarik dapat satu t-shirt dari Rika. Iya. Luar biasa. Jadi OTW aktifkan 8 akun. Komennya diserbu ya Bun. Oh iya. Seru. Mantap. Ya, kan seru kan bagi-bagi buat sobat Sonic. Iya. Sekalian mau kasih tahu kalau itu juga produk lokal baru. Oh, produk lokal baru. Produk lokal baru yang Mantap. kolaborasi sama teman-teman dari Bone, teman-teman dari Parepare. Iya. Jadi insya Allah nanti produknya baru bakal kemana-mana. Yes. Bangga jadi orang baru. Bangga ya. Bangga jadi orang baru. Tagline BLF banget. Oh iya, bangga buat apa? Nah, Ampun suruh. Andres kan Ya. bukan hanya di Baru. Iya. Beberapa daerah mungkin sudah dijelajahi. Apalagi katanya tadi asli Bone. Iya. Nah, melihat misalnya Baru hari ini dari segi untuk kaum milenial, untuk di dunia selebgram misal, Ya. kira-kira sejauh mana minat pemuda Baru hari ini di kacamata Andres melihat perkembangan sosial media, bahwa kekuatan Instagram, kekuatan Facebook, YouTube dan sebagainya itu sebenarnya power untuk mereka, cuman belum termanfaatkan misalnya. Nah, bagaimana Andres melihat itu untuk di Baru ini misalnya? Kalau Andres bisa kasih rate Iya. untuk yang paling deket dulu ya, ada UMKM Iya. di Baru yang paling banyak. Iya. UMKM sama pekerja-pekerja visual. Iya. Ya. Andres bisa kasih rate 1 sampai 10, Iya. 8. 8 ya. 8. Kenapa saya kasih 8? Iya. Masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan dengan maksimal Iya. sosial media. Sosial media. Banyak sekali UMKM yang Andres lihat Iya. yang tidak bikin konten, Iya. yang tidak upload setiap hari, Iya. yang tidak tahu fitur-fitur sosial media. Ya. Betul. Kayaknya kalian perlu bikin ini deh, edukasi buat para UMKM, bener gak sih? Iya. Oh iya Iya tuh kan? tadi. Bikin Edukasi kelas nih. deh. Iya. Masa saya juga enggak tahu. Nanti bareng dibikin. Apa? Wah. Bisa. Kalau Nanti bareng dibuat jangankan buat begitu, Pak. Hidup pun mau. Panas Jadi, cok. come on lah, Weekend. kalau kita berkreasi di dunia digital, Iya. bahkan sampai seluruh dunia kita bisa jangkau. Iya. Nah, kenapa tidak UMKM baru diedukasi supaya bisa melakukan itu? Iya, Kasih iya, lihat betul. show gimana caranya bisa up di pandemi ini lewat sosial media. Iya. Kalau misalnya butuh bantuan, hubungi Andres. Bah, Terus betul. punya segudang ide untuk bantu teman-teman UMKM di dunia sosial media. Cocok. Jadi Jangki selalu patah semangat juga. Iya. Banyak sih sebenarnya orang bisa bantu Ki. Justru di masa pandemi ini kan memaksa orang untuk berkreasi di media sosial. Iya, betul Kak. Ketimbang ini hikmahnya Covid kan? Iya. Konten kreator laku, Bun. Oke. Nah, Iya. sepatah kata lah Iya. untuk teman-teman Untuk teman-teman Sonic. gitu. Buat teman-teman Sonic, Tunggu dulu. Apa? Sebelum ini Pak, saya masih challenge. apa? Iya. Biasanya kita ini ada challenge Pak, namanya challenge alis. Alis? Challenge alis. Gimana tuh? Jadi kita menghadap ke kamera tuh,
ada kalimat nanti yang kita ucapkan dua versi. Iya. Gimana? Versi yang pertama itu, tapi kalimatnya sama Ji. Versi Oh, iya. flat. Yang Datar. pertama itu versinya datar. Datar. Itu muka datar. Oke. Nah, versi kedua itu Pakai eho. Jadi gini-gini ya. nah, pakai alis. Gini. Ya, gitu. Tapi kalimatnya sama. Oke. Ya. Nah, sekarang kalimatnya itu apa? Apa ya kalimatnya? Nah, tunggu dulu. Lama mikirnya. Apa? Apa? Malam Jumat. Oh iya. Kenapa tuh sekali tuh? Oh, pikirannya itu cepat Ki pulang malam Jumat. Oke. Saya cepat Ki pulang nah malam Malam Jumat. Jumat. Cepat Ki pulang nah malam Jumat. Oke. Datar Versi dulu. datar dulu. Oke. 1, 2, 3. Cepat Ki pulang nah malam Jumat. Biasa. Biasa. Pakai alis. Oke. Saya Pakai singkirkan alis. rambut dulu, biar Ya, alisnya pakai kelihatan. alis. Sum ya. Pakai suara basah gitu. Pakai alis, pakai alis akan beda. 1, 2, 3. Cepat Ki pulang nah malam Jumat. Luar biasa nih Mas. Ini lucu. Ini boy. Merinding gak tuh? Ya, silahkan. Buat Sobat Sonic, be yourself, but don't forget for love yourself. Jadilah diri kamu sendiri, tapi jangan lupa pikirkan yang setiap yang kamu lakukan, apa dampaknya ke kamu. Be yourself and never surrender. Kenapa surrender sih? Oke, teman-teman Sonic, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita Yeah. akan kembali dengan narasumber hebat. Terima kasih sebelumnya. Andres, Ranger Pink. Terima kasih juga sudah diundang. Amin. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini supaya membuat kita juga semangat untuk menghibur teman-teman sekalian. Anda juga mau bilang itu. Ya. Ya. Buat Sobat Sonic, jangan lupa like, Iya. comment, subscribe, and share di Kibar Podcast. Oke, ya sampai jumpa kembali di video berikutnya Kibar Podcast di Jumat kita. Bongkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.